Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah tarwih rahimakumullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita dapat melaksanakan jamaah isya, sekaligus nanti kita teruskan dengan ibadah sholat tarwih. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di hampir setiap bulan Ramadan kita sering mendengar satu hadis yang mengatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya bahwa man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni semuanya. Kemudian di riwayat lain, man qama ramadhana, yaitu barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, yaitu yang melaksanakan ibadah tarwih, kemudian ibadah-ibadah yang lain, man qama ramadhana ghufirallahu ma taqaddama imanan wahtisaban, dengan imanan dan ikhtisaban, maka dosa-dosanya itu akan dihapuskan. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan man qama lailatal qadri, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan iman dan ikhtisaban, maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Ma taqaddama min dzanbi. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan imanan wahtisaban? Ini yang penting, yang sering kita dengar, di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar itu mengatakan begini: al-muradu bil iman, yang dimaksud dengan iman itu adalah al-i'tiqadu bi fardiyati saumihi, yaitu meyakini bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Itu yang disebut dengan imanan. Kita meyakini bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ikhtisabi, yaitu dengan ikhtisaban, maknanya adalah talabat thawbi minallahi ta'ala, yaitu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Khattab, dan ulama yang bernama Khattab itu mengatakan ikhtisaban, ikhtisaban bimakna, yaitu azimatan, azimah. Apa itu azimatan? Wa huwa ayyasumahu ala makna raghbati fi thawbihi thayyibatan nafsih bidzalika, yaitu maknanya adalah dia berpuasa ala makna raghbati, yaitu dia berpuasa dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min sawabihi thayyibatan nafsih, yaitu dengan konotasi mengharapkan pahala darinya,
dengan jiwa yang bersih, ya, dengan jiwa yang bersih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa bidzalika ghairu mustaqilin li siyamihi, dan tidak merasa berat dengan puasanya. Wala mustatilin li ayamihi, dan tidak merasa panjang di dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Jadi yang pertama, bahwa imanan itu kita punya keyakinan, yaitu al-i'tiqadu bi fardiyati siyamihi, bahwa puasa itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga iman ini adalah merupakan input. Iman ini input, kemudian puasa ini adalah prosesnya, takwa itu adalah outputnya. Jadi input, kemudian diproses, lalu outputnya, hasilnya itu adalah takwa. Jadi seperti pakaian gitu ya. Pakaian itu adalah inputnya, kemudian dimasukkan ke mesin cuci, di laundry, itu adalah prosesnya. Kemudian begitu selesai, hasilnya itu adalah pakaian itu menjadi bersih, ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian ikhtisaban. Jadi ikhtisaban ini adalah azimatun. Apa itu azimatun? Jadi disebutkan di sini bahwa ikhtisaban ay azimatun, yaitu azimah, dia berpuasa untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan kebersihan jiwa, dengan penuh keikhlasan, dan juga tidak merasa berat dan tidak merasa panjang dalam mengarungi harinya itu. Sehingga di dalam ikhtisaban itu azimah itu adalah ketetapan hati, yaitu keinginan atau kemauan yang kuat, ya. Kemauan yang kuat, tekad yang bulat, ya. Untuk apa? Untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang namanya azimah. Nah, ikhtisaban itu bermakna azimah, yaitu sekali lagi adalah hati yang kuat, hati yang teguh, ya. Kemauan yang kuat, tekad yang bulat, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, secara psikologis, ya, secara psikologis, ketika kita ini kuat niatnya, tekadnya itu sangat bulat, teguh hatinya, maka secara psikologis puasa itu tidak terasa berat, ya. Tidak terasa berat. Kemudian lapar dan dahaga yang kita rasakan itu tidak menimbulkan rasa malas, tidak menimbulkan rasa lemas, tetap kuat dan energi. Nah, ini karena apa? Karena keteguhan hati, ketetapan hatinya, kekuatan kekuatan untuk melakukan sesuatu, sehingga menimbulkan yang kelihatannya berat akan terasa ringan, ya. Seperti ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Dari Mekah ke Madinah dengan jalan kaki, naik onta di tengah-tengah terik matahari, tidak ada pepohonan. Tetapi dengan tekad yang kuat, niat yang luar biasa, yang panas itu terasa dingin, yang berat itu menjadi ringan, yang sulit itu menjadi mudah. Itu karena apa? Itu karena kekuatan kemauan, kekuatan niat. Maka di sini ulama menyampaikan kepada kita
yaitu perhatikanlah niat itu. Karena apa? Ta'allamu an-niyata fa innaha ablaghu minal amali. Perhatikan oleh kalian niat, karena sesungguhnya yang pertama kali sampai kepada Allah itu adalah niatnya. Jadi kalau Bapak Ibu kita semuanya kepengin utang, pertama niat di situ. Niat artinya rutang, itu sudah bagus itu. Aja utang niat orang nyaur. Jadi niat itu yang sampai kepada Allah. Niat kita itu yang pertama sampai kepada Allah. Kalau kita niat berbuat kebaikan, dicatat oleh Allah sebuah kebaikan. Tetapi kalau kita niat berbuat jahat, berbuat buruk, baru niat, Allah itu belum mencatat sebagai sebuah keburukan atau sebagai sebuah dosa. Tapi kalau sudah niatnya disampaikan kepada orang lain, apalagi didiskusikan, apalagi diseminarkan gitu ya. Misalnya berbuat curang tapi sudah diniati dulu, malah curangnya didiskusikan dulu. Ini sudah dicatat oleh Allah akan kejelekan-kejelekannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian puasa tidak terasa berat tapi terasa ringan? Kenapa puasa terasa menyenangkan dan menggembirakan? Karena kita sudah membayangkan hasil dari puasa itu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala berupa surga. Allah sudah menjamin akan dihapus semua dosa-dosa kita. Coba setiap kali kita sholat, pasti di situ adalah waghfirli. Selalu minta ampunan kepada Allah. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Jadi ketika kita membayangkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, dan itu menjadi harapan kita, maka syarat-syaratnya itu akan menjadi ringan. Karena apa? Karena sudah terbayang surga di mana orang-orang yang berpuasa nanti akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, puasa-puasa yang dilakukan dengan azimah itu, dengan ikhtisaban itu, maka puasanya akan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Karena memang puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Coba kita lihat ibadah yang lain. Ibadah tarawih sudah jelas kelihatan, malah bisa difoto, bisa divideo, bisa diviralkan. Haji, wah, yang nganter bisa 1 bis. Zakat sudah tertulis, korban diumumkan, tapi puasa gak ada yang ngerti. Apa bisa di video orang yang berpuasa, nih orang puasa ini kelihatan lemas, idoh terus gitu kan? Enggak gitu ya. Puasa itu pendidikan keikhlasan kita. Berat rasanya ikhlas itu Bapak Ibu sekalian. Pernah ya ada seorang pemuda yang sangat alim, dia rajin sekali sholat jamaah, dia rajin ke masjid, ngajinya juga rajin, puasanya, puasa wajibnya rajin, puasa sunnahnya rajin. Kalau Senin ya Senin, Kemis ya Kemis, wajib. Sampai orang itu heran dan sangat mengagumi dan sangat memuji kepada pemuda itu. Sehingga pemuda itu justru takut kalau beribadah karena orang lain, takut senang jamaah karena dipuji oleh orang, takut kalau senang puasa itu karena dipuji oleh orang. Karena dia orang itu semua mengatakan alim, sehingga saking takutnya tidak ikhlas, maka suatu ketika pemuda itu pergi ke pasar. Kemudian di pasar itu dia ngambil ayam, dia nyuri ayam. Kemudian setelah nyuri ayam, wah, orang pada rame-rame, pada memukul, pada menghina, mencaci maki. Oh, jebule
gawene salat, gawene tahajud, gawene puasa, jebule maling. Setelah itu malah dia pulang langsung sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, mereka mengatakan saya maling. Ayamnya dikembalikan itu. Ayamnya dikembalikan. Alhamdulillah ya Allah, saya dikatakan maling. Dia ikhlas begitu. Karena dia takut melaksanakan ibadah itu mencari pujian orang. Itulah yang namanya keikhlasan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka puasa yang dilakukan sehari penuh itu ya, itu tidak terasa. Karena apa? Karena azimah itu ya. Wah, kita kan kadang-kadang puasa malah sindar bareng bazane tagalane teklowogi terus ya. Ilalah khotibe ya bendina ngemutna. Demikian sudah mutna. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita sudah dapat sehari gitu. Dan gak ada yang salah. Kalau sudah 20 hari Bapak Ibu, kita sudah dapat berapa hari? 20 apal kabeh. Jadi ikhtisaban, tidak ngarep-arep gitu loh ya. Tidak ngarep-arep. Nah, ini kurang berapa menit. Lah ini kurang berapa menit bukanya ya. Aja-aja malah jamnya cepet nah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian maksud dari imanan wahtisaban. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan imanan wahtisaban. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Nasrun minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.